Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibowo Stano dari kelas 11 D2. Dan sebelah saya ada Bakutnya Aprilia dari kelas 11 D2. dan sebelah Saya Muhammad Malik Husna dari kelas 11 D2. dan ini adalah kelompok P5. Di sini kita akan membuat video P5 dengan tema ziarah ke makam Sunan Kudus. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai menonton. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshiping Allah. Perkenalan. Nama saya Wibowo Stano dari Desa Jujo. Terus kamu? Saya sudah Masuk ini. Gimana? Ada yang perlu bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Yang pertanyaannya gimana? boleh diceritakan bagaimana asal mula tradisi berziarah ke makam Sunan Kudus ini? Berziarah. Ya. Berziarah itu kan sudah sejak, cuma posisinya kalau kalau sejak dulu tidak selalu sekarang. Kenapa? Karena satu moda transportnya mungkin pada waktu itu masyarakat dan itu yang setelah itu merdeka ya, sebelum menjadi merdeka itu banyak mereka juga yang tidak mengenali siapa yang tapi yang jelas sekarang untuk berziarah yang mulai ramai itu memang sejak zaman Presiden Muslim. Itu banyak para berziarah dari dalam kota maupun dari luar kota yang berziarah ke makam Presiden Muslim. Ada lagi? Bagaimana tata cara berziarah ke makam Sunan Kudus? Kalau berziarah itu kan tata caranya apa namanya? Yang jelas satu harus menggunakan tata cara. Karena ke sana bukan hanya sekedar pengen menjauh lagi, namun juga beribadah. Ibadahnya seperti yang Pak, kemudian nanti seperti kayak berdoa, ada yang mengaji kan. Ini pertama, yang kedua berpaduan kota, yang ketiga itu jangan sampai mengganggu dari berziarah yang lain. Contoh seperti mungkin penggunaan pengeras suara. Kalau di tempat kita memang kita larang dengan keras. Kenapa? Karena bisa mengganggu konsentrasi para berziarah yang lain. Kalau boleh tahu apa tujuan berziarah ke makam Sunan Kudus? Jadi satu orang yang berziarah satu biasanya mengingatkan bahwa yang semua yang namanya mati itu pasti akan
kedua itu ya, jadi berziarah itu sebetulnya pada saat berziarah bisa mengingatkan bahwa mungkin nanti suatu saat dia akan ke sana juga, akan dimakamkan juga. Kan kenapa? Karena setiap makhluk hidup itu pasti ada kan. Nah, yang ketiga mungkin mereka pengen mendapatkan barokah dari Rasulullah. Untuk selanjutnya, bagaimana upaya masyarakat tradisi berziarah ke makam Sunan Kudus Maksudnya gimana? melestarikan Tradisi. tradisi berziarah ke makam Sunan Kudus? Nah, kalau sampai sekarang dengan saat ini, kamu bisa saksikan sendiri kan bahwa yang namanya para berziarah itu masih tetap ada. Baik itu dari masyarakat sekitar Kudus maupun dari luar kota. Dan memang untuk saat ini ada beberapa pihak yang turut membantu dalam istilahnya melancarkan para berziarah itu ya. Selain dari pengelola makam, ada instansi-instansi yang terkait ya, seperti dinas-dinas terkait itu yang untuk membuat seperti kayak penyediaan terminal bis, terus melancarkan sarana dari terminal bis sampai ke lokasi. Pelajaran transportasinya juga itu sudah cukup banyak yang terlibat. Jadi sehingga para peziarah itu baik yang mereka secara pribadi ataupun secara rombongan itu mereka cukup terbantu. Dan sampai sekarang kamu bisa saksikan para peziarah yang berkunjung ke tempatnya makam Sunan Kudus itu bisa dikatakan setiap harinya. Ada sih atau cukup? Soal selanjutnya, apa nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi berziarah ke makam Sunan Kudus? Kalau kita berbicara soal nilai itu, saya jujur sebenarnya bingung. Tetapi yang bisa kita tangkap itu bahwa para peziarah itu setidak-tidaknya dia pasti akan melihat bahwa yang namanya makhluk itu pasti ada. Seperti itu. Kalau kita berbicara tentang soal nilai itu ya memang yang harus berbicara adalah tidak luar, bukan dari pihak pengelola. Bisa dipahami kan? Soal terakhir, apa pesan moral yang ingin disampaikan Bapak Ya itu tadi. kepada masyarakat? Itu tadi yang tadi saya sampaikan bahwa orang berziarah itu bukan untuk meminta kepada yang orang yang sudah mati. Meminta itu hanya kepada Allah SWT, jangan kepada orang yang sudah mati, tetapi kepada Allah SWT sebagai sang pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua, orang berziarah itu harus mengerti bahwa setiap makhluk itu pasti apa, jadi seandainya itu kan mereka harus mempunyai ada batasan-batasan yang bisa mengatur keberadaan. Jadi seperti itu. Tapi yang jelas, jikalau berziarah ke tempat ke salah satu makam atau jangan meminta kepada yang dimakamkan di situ ya. Tapi intinya harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Ya? Cukup? Oke. Terima kasih. Ya,